Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmela, NPM 20111000073. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang materi 1 sampai 6 untuk menyelesaikan mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Baharudin, Magister Pendidikan. Mengidentifikasi perkembangan Social Studies di Indonesia. Sejarah munculnya Social Studies IPS. Pertama kali Social Studies dimasukkan secara resmi kurikulum sekolah adalah di Rugby, Inggris pada tahun 1827, sekitar setengah abad, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Di Amerika Serikat pada tahun 1916 dengan tujuan untuk menyatukan warga Amerika Serikat dikarenakan muncul konflik antara Amerika bagian utara dan selatan. Masalah yang muncul di Amerika bagian utara dan selatan mengakibatkan perang sivil yang di dalamnya mempermasalahkan ras dan status sosial. Lalu, para sarjana di sana mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama NCSS, The National Council for the Social Studies. Didirikannya lembaga tersebut bertujuan juga untuk memberikan pendidikan good citizenship dikarenakan orang Amerika yang kurang memiliki jiwa nasionalis atau cinta tanah air. B. Perkembangan Social Studies di Indonesia. Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS di kurikulum sekolah di Indonesia juga hampir sama dengan di beberapa negara lain. Di antaranya, situasi kacau dan pertentangan politik bangsa, kondisi keragam budaya yang sangat rentan terjadinya konflik. Dalam beberapa pertemuan ilmiah dibahas istilah IPS sebagai program pendidikan tinggi sekolah Indonesia yang pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang Civil Education tahun 1972 di Tawamangu, Solo, Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut muncul 3 istilah yang digunakan secara bertukar pakai, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Studi sosial, 3. Ilmu pengetahuan sosial. Konsep IPS yang pertama kali muncul ke dunia persekolahan di Indonesia pada tahun 1972 sampai 1973 yang diuji cobakan dalam kurikulum proyek. C. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Social Studies. Pengertian ilmu pengetahuan sosial. Menurut Hidayati 2008 mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial SD: 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 2. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menurut Tanio 2009 dijelaskan bahwa yang menjadi ruang lingkup IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Materi esensial dari keempat didapat dari 1. Kompetensi dasar, 2. Mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran IPS, 3. Ruang lingkup mata pelajaran IPS, 4. Pendekatan pembelajaran IPS, yang kelima IPS, yang keenam menyusun pembelajaran terpadu diawali dengan memilih atau menentukan tema. Kaitan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial. A. Kaitan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Hubungan IPS dan geografi. IPS mengambil materi dari geografi yang terkait dengan ruang bumi, garis lintang, bujur arah, jarak, lokasi ruang, kondisi alam, tata lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi antara bangsa dan manusia dengan lingkungan. Hubungan IPS dan sosiologi. IPS mengambil materi sosiologi yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan antara individu dan masyarakat tersebut. Hubungan IPS dan ilmu hukum. IPS
mengambil materi ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. Ide dasar IPS di Indonesia banyak mengadopsi pendapat bangsa Amerika Serikat. Hal ini disebabkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian yang sangat besar dalam pengembangan kajian sosial. Secara konseptual, hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Disiplin ilmu sosial dijadikan kerangka utama berpikir dalam mengembangkan kurikulum. 2. Bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu, serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial. Kemudian diidentifikasi konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Oleh karena itu, topik-topik yang diajarkan dalam kurikulum IPS ialah hasil dan inventarisasi konsepsi dasar yang dari disiplin ilmu sosial. Persamaan IPS dan ilmu-ilmu sosial. Keduanya sama-sama merupakan bahan studi untuk kepentingan program pendidikan atau pengajar. 2. Keduanya bukan berada dalam disiplin ilmu yang berdiri sendiri. 3. Keduanya mempunyai materi yang terdiri dari fakta sosial dan masalah sosial. Perbedaan IPS dan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, ilmu sosial dasar diberikan di perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan hanya di sekolah dasar dan sekolah lanjut. Yang kedua, ilmu sosial dasar merupakan satu mata kuliah yang tunggal, sedangkan ilmu IPS merupakan kelompok dari sejumlah mata pelajaran untuk sekolah lanjut. Ilmu sekolah dasar lebih tertuju pada pembentukan sikap dan kepribadian, sedangkan IPS diarahkan kepada pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS. Konsep adalah kesan indrawi yang mempunyai makna tertentu. Adapun pengertian-pengertian istilah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, atribut adalah ciri yang membedakan tabel objek atau peristiwa atau proses dari objek, peristiwa atau proses lainnya. 3. Kelas atau golongan merupakan pengelompokan kategori dari benda, kejadian atau gagasan pikiran. Yang keempat, simbol merupakan gambaran dari kelas. Simbol dapat dinyatakan dengan kata, tanda, gerakan badan, angka sebagai alat untuk mengkomunikasikan dengan kelas lain. Dalam IPS ada beberapa pengertian konsep yang sering digunakan. Pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Konsep adalah kumpulan pengertian abstrak yang berkaitan dengan simbol untuk kelas dari suatu bentuk, kejadian atau gagasan. Yang kedua, konsep bersifat abstrak berisi pengertian yang berhubungan dengan semua anggota kelas yang mungkin tidak dengan satu contoh khusus dari kelas. Yang ketiga, konsep adalah subjektif yang internalisasikan. Oleh karena itu, setiap orang akan membangun konsep sendiri berdasarkan pengalaman dalam membaca buku. Menurut Womack 1970, selain memahami konsep yang dibangun berdasarkan pengenalan kita terhadap atribut kelas dan simbol, juga penting memahami tingkat arti dari sebuah konsep. Ketentuan umum tentang kata yang dimaksud. Contoh konsep. 1. Nasionalisme, pemilihan, sungai, keluarga, dan sebagainya. Dan persatuan. Fakta. Fakta bahasa Latin factus ialah segala sesuatu yang bertangkap oleh manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan, catatan, atau pengumpulan fakta disebut data. Fakta ilmiah. Fakta ilmiah sering dipahami sebagai suatu entitas yang ada dalam suatu struktur sosial kepercayaan, akreditasi, institusi, dan praktik individu yang kompleks. Dalam filsafat ilmu sering dipertanyakan bahwa fakta ilmiah sedikit hanya selalu dipengaruhi oleh teori. Contohnya adalah untuk mengetahui apa yang harus diukur dan bagaimana cara pengukurannya.
memerlukan beberapa asumsi mengenai fakta itu sendiri. C. Generalisasi dan teori. Generalisasi adalah hubungan atau beberapa konsep atau rangkaian hubungan antar konsep-konsep. Dalam contoh generalisasi tersebut, konsep-konsep tentang tanah, tenaga kerja, modal, dan produksi. Ciri-ciri generalisasi menunjukkan hubungan dua konsep atau lebih, bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan keseluruhan kelas dan bukannya bagian atau contoh. Fungsi generalisasi sebagai tujuan umum studi sosial, membantu dalam pemilihan bahan pengajar, mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar, membantu dalam membangun pengertian artikulasi bahan-bahan pengajar dalam kurikulum studi IPS. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah salah satu ilmu sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia dan masyarakat. Pengertian sosiologi menurut para ahli, menurut Alan Johnson, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan perilaku sosialnya, dan bagaimana sistem tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkah laku orang lain. Karakteristik sosial. Ciri-ciri sosial sebagai sebuah ilmu pengetahuan meliputi beberapa karakteristik yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan antara lain empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Ruang lingkup sosiologi. Beberapa aspek yang dipelajari dalam sosiologi antara lain: 1. Sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan individu lain. 2. Sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan kelompok. 3. Sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Konsep dasar sosiologi yang dapat dipelajari adalah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Kegunaan sosial. 1. Perencanaan sosial merupakan kegiatan yang mempersiapkan masa depan masyarakat dalam konteks ilmiah dengan tujuan mengatasi hambatan yang ada. 2. Penelitian. Pada bidang ini, sosiologi dinilai sebagai penunjang yang baik karena mempunyai kelebihan dibandingkan dengan ilmu. 3. Pembangunan. Sosiologi sangat berguna dalam pembangunan, utamanya dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. 4. Pemecahan masalah sosial. Sosiologi juga berguna pada aspek ini sebab sosiologi memberikan pemahaman yang baik terhadap kehidupan masyarakat sehingga pemecahan solusi untuk masalah sosial yang timbul bisa lebih baik. Sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi di masa lalu. Filsuf besar era Yunani kuno, Plato dan Aristoteles telah menulis buku tentang bagaimana mendesain masyarakat yang adil dan bahagia. Ilmuwan dari timur Ibnu Khaldun menulis tentang integrasi sosial, asabiyah, dan peradaban manusia pada abad 14, sebelum Eropa memasuki era Renaissance pada periode awal pencerahan di Eropa Barat. Sejarah perkembangan sosiologi abad 19. Sejarah perkembangan sosiologi yang sering diajarkan adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang saintifik atau ilmiah. Sejarah perkembangan sosiologi abad 20. Memasuki abad 20 terjadi migrasi tradisi ilmiah sosiologi dari Eropa Barat ke Amerika Serikat. Sosiologi pada abad 20 berkembang pesat di Amerika. Akibat dari industri sosial ini, kelas yang besar masyarakat. Masyarakat desa dan kota terlihat mencolok berbedanya. Kondisi demikian memantik kaum intelektual Amerika untuk mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul akibat perubahan sosial. Sejarah perkembangan sosiologi era kontemporer. Menjelang abad 21, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern mendapat serangan bertubi-tubi dari aliran sosiologi yang menyandang label post, seperti postmodernisme,
Memasuki abad 21, sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin yang semakin banyak. Hubungan sosiologi dengan ilmu antropologi, objek kajian sosial adalah masyarakat. Hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah, salah satu metode yang digunakan dalam sosiologi adalah metode historis. Dalam hal ini, para sosiolog selalu memberikan persoalan sejarah kepada ahli sejarah sehingga ilmu sejarah dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi. Oleh karena itu, antara sejarah dan sosiologi mempunyai pengaruh timbal balik. Generalisasi deskripsi. Contoh, pada umumnya pusat-pusat kerajaan terletak di tepi sungai. Generalisasi sebab akibat, contohnya, di dalam revolusi apabila golongan ekstrim berhasil merebut kekuasaan maka akan berlangsung pemerintahan teror. Generasi acuan nilai. Contohnya raja adil, raja disembah, raja alim, raja disanggah. Generalisasi prinsip universal. Contohnya kapasitas sebuah bangsa untuk memodelisasikan diri tergantung pada potensi sumber daya alamnya, kualitas manusianya, dan orientasi nilai para pelaku sejarah. Teori-teori sosiologi, teori konflik berkembang sebagai respon terhadap teori fungsional struktural. Teori pertukaran adalah teori perilaku sosial. Teori dramaturgi sebagai teori sosiologis melibatkan dunia sosial melalui interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, gagasan tentang diri dibentuk melalui interaksi yang dengan orang lain dalam situasi sosial tertentu. Pendekatan dramaturgi membagi menjadi dua bagian, front stake dan back stake. Sekian video materi 1-6 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Kepada Allah saya memohon. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.